Belusuan bukan tugas utama seorang wakil presiden, bukan pula tugas utama kepala daerah. Dalam kenangan pejabat-pejabat di Pemprov Jakarta di masa Jokowi menjadi gubernur, tidak pernah Jokowi menghadiri suatu rapat sampai selesai. Selalu pamit di tengah acara dengan alasan belusuan. Semua rapat, semua keputusan penting adalah hasil pikiran dan pendekatan Ahok ke masyarakat. Level wakil presiden seharusnya jauh di atas itu. Belusukan hanyalah sebatas seremoni, ajang panggung buat mencari perhatian publik, namun tidak menyelesaikan masalah masyarakat. Apa yang mau dicari selain konten untuk bahan pencitraan? Biar terlihat bekerja? Hoi, situ kan wakil presiden, bukan pamong praja yang tugasnya di lapangan. Jangan merebut kerjaan bawahan, bos. Jangan overacting. Bapak Wakil Presiden kita yang bijaksana, pandai, dan terhormat itu terlihat sibuk sekali. Sehari setelah pelantikannya, beliau yang ganteng ini sibuk bertemu tamu-tamu luar negeri. Dari Perdana Menteri Korea sampai Wapres Cina. Pakai jas, wajah yang glowing, shimmering, dipoles habis. Tidak cuma menerima tamu penting, Bapak Wapres juga terlihat mengunjungi pembangunan terowongan MRT, lengkap dengan rompi hijau menyala ala rompi Limnas atau Hansip, dan helm proyek. Pokoknya terlihat profesional. Sayangnya, segala sesuatu yang terlalu direkayasa memang selalu ada titik celahnya. Ketika sesi wawancara dengan media, kapasitas asli Pak Wapres langsung ketahuan. Pertanyaan yang dilontarkan ke Wapres langsung diberikan kepada salah seorang wamennya. Wajah Pak Wapres sempat terlihat pucat sebelum kemudian cengar-cengir aneh. Malu kali ya ketahuan nggak bisa jawab. Mau tahu apa reaksi masyarakat terhadap 3 kegiatan penuh inovasi dan penuh kasih dari Pak Wapres yang ganteng ini? Negatif. Pantauan di media sosial secara umum mereka menyamakan Gibran ke terowongan ini sebagai pengulangan bapaknya yang masuk gorong-gorong. Pencitraan melalui belusuan. Bosen. Tapi menarik juga sejumlah postingan yang isinya agar kita mewaspadai Fufu Fafa yang sedang mengambil alih panggungnya Pak Prabowo. Ada yang berkata, itu beliaunya sedang nyari tikus-tikus yang hidup di sungai kotor untuk dijadikan partner bisnis. Menyindir Gibran yang bisnisnya banyak dicurigai karena bareng koruptor dan pelaku money laundering. Konon kabarnya seperti itu. Posting paling jelek datang dari akun X milik Said Didu. Intinya, Gibran sedang menyalip Pak Prabowo. Said Didu dengan keras mengatakan, Pak Wapres ini pasti melaksanakan arahan dari bapaknya agar tampil lebih menonjol dari presiden. Tim pencitraan Boyono sekarang beralih jadi tim pencitraannya Pak Wapres. Sementara Pak Prabowo sehari itu hanya di istana mengurus pelantikan. Dengan kejamnya, media pun hanya fokus pada Pak Prabowo bermain dengan Bobi Kertanegara, si kucing lucu itu. Apa yang ditulis Said Didu ini memang memprihatinkan, tapi benar sekali. Seperti yang pernah saya bilang di video soal Pak Prabowo yang akan evaluasi Gibran, Gibran akan mencoba mencuri panggung, memainkan gimmick seperti yang sudah biasa dia dan bapaknya lakukan. Cara yang paling mudah tentu saja dengan belusukan. Belusukan kan hanya jalan-jalan dan tampil di depan kamera. Simple. Sementara bagi sebagian masyarakat kita yang memang belum terlalu baik tingkat literasinya, belusukan dianggap sebagai bentuk bekerja. Sementara rapat, lobi dianggap cuma nongki-nongki makan enak. Secara umum, itulah anggapan masyarakat. Faktanya, kalau kita cermati, apa yang dilakukan dalam belusuan sih? Hanya lihat-lihat proyek, ngobrol-ngobrol, dengerin keluhan masyarakat. Itu pun kadang masyarakat sudah dikondisikan. Apa yang dikeluhkan sudah dipersiapkan terlebih dahulu, termasuk juga persiapan jawabannya. Sebuah tugas ringan yang tidak perlu keahlian khusus. Kemampuan selevel Pak RT pun sanggup, apalagi kalau orang tersebut punya kemampuan acting, efek belusukannya akan makin dramatis. Misalnya dengan tambahan adegan marah-marah karena proyek belum selesai. Misalnya. Belusuan bukan tugas utama seorang wakil presiden, bukan pula tugas utama kepala daerah. Dalam kenangan pejabat-pejabat di Pemprov Jakarta di masa Jokowi menjadi gubernur, tidak pernah Jokowi menghadiri suatu rapat sampai selesai. Selalu pamit di tengah acara dengan alasan belusuan. Semua rapat, semua keputusan penting adalah hasil pikiran dan pendekatan Ahok ke masyarakat. Strategi kembalinya pencitraan belusuan Pak Wapres ini jangan-jangan karena Pak Gibran tidak punya gagasan kenegaraan, tidak mampu membuat program,
bingung mau ngapain selama jam kerja, hingga akhirnya cari kesibukan yang mudah. Tidak pakai mikir, tapi dapat sorotan media. Yang penting terlihat bekerja, padahal ya cuma jalan-jalan, lihat-lihat, gunting pita, pecah kendi, sampai lepas merpati atau balon ke udara. Tinggal meresmikan saja. Soal bertemu tamu penting, biar Bapak yang ngatur aja. Bapak kan koneksinya di mana-mana. Mungkin ini pikirannya Pak Wapres. Level wakil presiden seharusnya jauh di atas itu. Belusukan hanyalah sebatas seremoni, ajang panggung buat mencari perhatian publik, namun tidak menyelesaikan masalah masyarakat. Apa yang mau dicari selain konten untuk bahan pencitraan? Biar terlihat bekerja? Hoi, situ kan wakil presiden, bukan pamong praja yang tugasnya di lapangan. Jangan merebut kerjaan bawahan, bos. Jangan overacting. Kerjaan Wapres merumuskan bersama Presiden dan Menteri-Menteri bagaimana negara ini mau dibawa ke level negara yang lebih maju. Bagaimana program-program mengentaskan kemiskinan. Apa yang harus dilakukan dan konsep seperti apa supaya pendidikan di Indonesia tidak tertinggal makin jauh dari negara tetangga. Bagaimana hukum bisa sama-sama tajam baik ke bawah maupun ke atas. Bukan tumpul ke simul. Pekerjaan Pak Wapres itu di situ, ranah yang seharusnya digarap. Bukan keluyuran syuting pencitraan. Biar Raffi Ahmad saja yang syuting film. Pak Wapres mending sekolah lagi aja. Di luar negeri, para politisi, mereka yang berniat menjadi pemimpin, ditandai dengan kesukaan membaca, bahkan menulis buku. John F. Kennedy misalnya, mantan presiden termuda Amerika, jauh sebelum menjadi presiden, menulis buku yang memenangkan Pulitzer, hadiah bergengsi bagi buku-buku Amerika. Judul bukunya pun unik, Profile in Courage, pribadi-pribadi yang berani. Kisah tentang pahlawan-pahlawan Amerika yang hidupnya tentu saja penuh perjuangan dan bukan berkelimpahan privilege. Bill Clinton dan Barack Obama pun begitu. Keduanya di masa lalu adalah pemimpin redaksi jurnal hukum ternama. Bahkan Donald Trump sekalipun kita kenal memberi banyak kuliah dalam tayangan-tayangan edukasi bisnis. Dalam negeri, sama saja, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua pejuang kemerdekaan itu pembaca berat, penulis juga. Beda atau sama Fufu Fafa. Krisis literasi memang mungkin menjadi masalah masyarakat Indonesia, membuat masyarakat sulit membedakan berita hoax dan berita fakta, termasuk juga gampang terperdaya pencitraan gombal. Celah inilah yang kemudian diambil Bapak si Wapres. Namanya moncer hingga akhirnya jadi presiden gara-gara SMK dan masuk gorong-gorong. Masa itu Mulyono pun tidak segan mengeluarkan uang banyak untuk media dan buzzer. Kelak setelah menjadi presiden, media dan buzzer untuk menyanjung Mulyono ini dibiayai oleh APBN. Berita bahwa Mulyono mengerahkan buzzer dengan menggunakan APBN kelihatannya memang bukan isapan jempol. Seperti yang ditulis Tempo, menjelang lengsernya saja Mulyono menyiapkan 15 miliar untuk urusan penyebaran narasi terima kasih Jokowi. Dalam catatan Indonesian Corruption Watch atau ICW tahun 2021, pemerintah dalam hal ini Jokowi telah menggelontorkan sekitar 90 miliar rupiah untuk buzzer. Bukan cuma untuk mempromosikan keberhasilan pemerintah, tapi juga untuk membentuk opini negatif bagi kelompok-kelompok yang kritis kepada pemerintah. Ini jelas menyeramkan, karena kita tahu di era post-truth, masyarakat rendah literasi akan mudah sekali percaya narasi-narasi dengan tampilan yang memukau. Tidak peduli isi kontennya hoax, atau bahkan memecah belah kerukunan yang sudah dibangun. Tentu saja biaya produksi rekayasa informasi seperti ini tidak berbiaya murah. Hanya orang kaya saja atau yang dibayari pemerintah yang sanggup. Rakyat miskin jangan bermimpi, lawang kalangan menengah saja nggak bakal mampu bikin konten masif mahal dan viral secara konsisten setiap hari. Konten-konten inilah yang kemudian membentuk persepsi masyarakat umum di Indonesia, masyarakat yang masih rendah literasi. Mereka pelan-pelan kemudian kehilangan pegangan etika dan nilai-nilai, karena sehari-hari yang dilihat adalah tokoh-tokoh yang tanpa malu menunjukkan pelanggaran etika. Enggan meminta maaf, tidak suka membaca buku, haus jabatan tanpa melihat kemampuan. Di sisi lain, makin tingginya biaya membangun persepsi membuat hanya politisi berkantung super tebal saja yang mampu tetap populer namanya. Sedang yang berintegritas tapi nggak punya uang banyak atau yang nggak tega membuat pencitraan dan polesan palsu, ya cuma bisa terima nasib, bakal terus tenggelam dan sulit menang dalam pemilu. Rekayasa informasi sehingga kebenaran tertutup dan orang baik tak diberi panggung untuk tampil bisa jadi salah satu keahlian Mulyono yang kini bakal diwariskan pada anaknya, Pak Wapres kita. Merebut perhatian dan hati masyarakat
dengan cara banyak belusuan dan pencitraan. Mungkin kita bakal kembali lihat permainan gimmick, seperti dulu saat bapaknya bertemu Menteri Pertanian di sawah. Melihat bulir padi dan beras, Mulyono kemudian dengan enteng mendiskreditkan Mentan dengan berkata, ini namanya padi, pakai pupuk subsidi. Lah berasnya mana? Berasnya impor. Padahal Mentan sendiri adalah anak buah Mulyono juga. Bukan tidak mungkin kelicikan serupa bakal dilakukan oleh Gibran. Tujuannya ya tentu saja 2029. Bahkan kalau bisa lebih cepat, yang didiskreditkan siapa lagi kalau bukan Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, Pak Prabowo, waspadalah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.